Ketika lagi fokus mancing sambil ngelamun gitu, si Abik dengar suara ada yang minta tolong. Perempuan. Kondangan. Kopi lagi sendirian. Belum ada sponsor. Halo guys, balik lagi bersama kita di OTT. Obrolan tutup toko. Tutup tokonya, buka ceritanya. Nah, buat kalian-kalian yang udah menyaksikan kita dari episode-episode kemarin-kemarin, udah panjang kan nih kita nih. Terima kasih. Terima kasih, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang satu cerita yang waktu itu udah dikirim, kita mengucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan ada lagi yang ngirim. Mudah-mudahan ya. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis kalau kata Atta Halilintar. Nah, pada hari ini kita ada cerita apa, Bung Toto? Jadi waktu itu AC Milan. Jadi ngebahas bola dong. Tapi emang biasanya gitu ya. Kalau bawa bapak tuh ya pulang kerja gitu nongkrong di gardu komplek gitu. Yang diobrolin kalau nggak bola, Politik. Sama satu lagi beginian nih, soket. Klinik ya biasanya. Iya, sama hobi. Hobi. Ini Nah. gua mau cerita keterkaitan dengan hobi nih. Cerita horor yang keterkaitan dengan hobi. Wah, hobinya horor. Hobinya mancing. Oh, hah? Hobinya mancing. Mantap anjing gitu. Cerita langsung dari kakak gua. Oke. Lu kenal dong kakak gua? Iya, Abik. Abik. Nah, cerita dari Abik. Ini nama nggak kita samarin Abik ya. Nah. Nih, pada saat lu cerita nih kupingnya panas nih, ngomongin gua nih gitu. Kan tadi gua udah nanya, lu ada cerita nggak? Dia kasih cerita ke gua nih. Jadi waktu zaman dia masih muda, dia masih sekolah. Dia sempat sekolah di Jogja kan. Selama dia sekolah di Jogja tuh ya kegiatannya kalau malam ya nongkrong di pos, gitaran, atau kadang-kadang suka bakar-bakaran iseng. Nah, bakar-bakaran ini biasanya nih hasil mancing. Tuh. Makanya relate sama hobi lu bilang tadi. Ya, akhirnya suatu malam itu habis hujan, memang udah janjian mancing nih dia sama temennya. Tapi dia kebetulan usianya lebih tua. Oh, abang-abangan dah kalau kata orang Jakarta. Dia orang asli situ. Seluk-beluk daerah situ dia lebih paham daripada Abik yang pendatang dong. Kita diajak, Bik, kita mancing di sungai. Sungainya nggak perlu gue sebutin lah. Sebelah mana mas? Ya ntar pokoknya kamu ikut aku aja lah gitu. Tapi emang sebelumnya mereka biasa mancing bareng? Biasa mancing, cuman pindah-pindah tempat. Kalau ini di sungai. Konon sungai itu ya emang terkenal angker sih gitu. Biasalah kalau sungai apalagi malam. Kondisi habis hujan dong. Habis hujan masih sisa-sisa gerimis sedikit tuh. Namanya orang demen ya. Mancing mau berangkat aja. Jalanlah mereka berdua ke arah sungai itu. Biasa kalau orang kampung kan kalau ketemu suka nyapa ya. Bah gitu. Mau kemana sih dek? Gitu. Oh, papasan mereka. Papasan nama masyarakat situ. Oke. Sono mbah mau mancing di kali. Malam-malam mancing di kali nggak takut apa gitu kan? Oh iya, karena juga biasa sepuh tahu ya kalau kondisi-kondisi kayak gitu tuh jangan macem-macem deh lo, tengah malam masih mancing gitu kan? Iya, belum sih jam 10-an waktu itu. Udah malam nyo. Iya di daerah udah malam ya. Iya, sepi itu pasti. Nggak apa-apa mbah gitu. Pengen mancing nih malam gitu. Kemarin dapat banyak kan gitu. Udah mereka berangkat berdua. Sebelum masuk ke arah sungai itu, Bik, udah ada umpan nih, cari umpan yuk. Nyarilah umpan dia, cari umpan cacing tuh. Oh iya, karena di desa juga ya, gampangan nyari cacing kan daripada ngolah bikin. Atau ulet pisang. Iya, ulet pisang. Mereka cari itu antara ulet pisang dan cacing. Di sekitar kebun-kebun menjelang menuju ke sungai lah. Di situ tuh si Abik udah ngerasa kayak gue denger suara bayi nangis.
Warga desa kali punya bayi. Jauh, ini udah jauh dari pemukiman, udah menjelang mengarah ke sungai. Terus temannya datang, Mas, denger nggak? Udah, jangan didengerin. Ini mau dapat untung gede kita kalau begini biasanya. Gitu. Sugesti mereka kan bangun sugesti positif dong. Iya, boleh juga nih. Tapi kalau menurut orang sono sih, kalau dengar suara bayi itu, sebenarnya itu Mbak Kun. Oh iya, gue juga pernah dengar. Betul kan? Iya. Kalau bayi itu sebenarnya doi. Suaranya doi, gitu. Nah, si Abik tuh udah punya pemahaman itu. Sebenarnya dia udah setengah hati nih. Terusin jangan ya. Gue jalan sama orang yang lebih paham kok, gitu. Paham medan, paham lokasi. Itu, umpan terkumpul. Jalanlah mereka ke dalam situ. Nih Abik belum pernah ke situ nih, nggak tahu jalannya. Yang tahu si Mas ini nih, itu. Nah, akhirnya mereka sampai di tepi sungai dong. Pan dipasangkan, mancing sambil ngobrol, ngerokok udutan terus. Bik, ini kok nggak dapet ya? Iya Mas, gimana nih? Katanya mau hoki. Gitu. Ditagih dong. Gak gini aja dah, kita agak jauh nih, biar siapa tahu di sebelah sana aku dapet, kamu sini aja ya gitu. Mereka jadi yang tadinya mancing tuh berdampingan, itu agak berjauh, temennya agak menjauh. Jarak berapa meter? Sekitar hampir 20 meter lah. Oh, lumayan. Tapi kalau di sungai nggak terlalu jauh, 20 meter itu. Udah pindah dia agak kesana. Mancing lagi, itu nggak dapet gitu kan. Ketika lagi fokus mancing sambil ngelamun gitu, si Abik dengar suara ada yang minta tolong, perempuan. Dia berusaha neliti lagi, gue salah denger nggak ya gitu, nggak ada lagi tuh suara gitu. Udah mancing lagi dia. Dengar, tolong, suara makin tinggi gitu. Dia nengoklah ke temennya kan, ting, gitu kan. Temannya juga nengok ke arah dia, ting. Oh, berarti sama-sama denger. Terus yang temennya bilang gini, udah tenang aja, mancing aja gitu, maksudnya kode gitu. Sebenarnya dia juga ngeh tuh kalau itu sebenarnya lagi digangguin tuh. Udah mancing aja, mancing terus gitu. Langsung mancing. Suara teriakan yang ketiga. Suara itu makin dekat dan lengkingannya makin panjang. Jiper dong. Berdua tuh mereka jiper, tengok-tengokan. Temennya berkemas-kemas. Oh, Abi ngeliat temennya udah beres nih. Beres nih. Tadi katanya suruh anteng. Curiga mau kabur dong. Udah dia juga beberes. Setelah dia beberes gitu, dia tengok, menyuruh kabur. Tadi suruh tenang-tenang, kabur duluan gitu kan. Gue juga kesel masih begitu mah. Sama-sama takut artinya kan. Nah, yaudah. Dia baru sekali ke situ, dia nggak tahu jalan keluar. Sementara repot. Dia ditinggal. Jadi antara takut, panik, kesel, dan nggak tahu jalan. Wah, udah dia pakai kompasnya dia sendiri lah. Gue tadi jalan ke arah kan gelap ya, nggak ada patokan waktu dia masuk pun sama dia keluar. Ya udah dia intuisi lah. Nih arah ke jalan raya kemana nih? Gitu. Center waktu itu. Panik dia. Ketika dia nyari jalan keluar itu, suara tolong itu kedengeran lagi. Lah, dari arah yang lebih dekat. Mati lu. Waduh. Apa jangan-jangan orang sebenarnya itu? Gue curiga sih bukan ya, karena suara tolong itu kayaknya makin ngejar, makin deket. Suara cewek. Ya udah, dalam keadaan yang semakin takut, sementara lari pun nggak bisa, jalanan licin, habis hujan, kapal trek, dia nggak bisa lari, nggak bisa ngejar temennya itu. Takut kepleset juga masuk ke kali malah. Ya, malah lebih bahaya kan, udah. Dia nembus belukar lah kebun-kebun itu. Di tengah kepanikannya dia, dari jauh ada pergerakan orang nih. Wah, akhirnya gua ketemu orang, tapi jalannya kayak tergesa-gesa gitu.
Sementara Abik aja kan jalannya licin, nggak bisa buru-buru. Nah itu semakin deket lihat, wah ada orang gitu, cewek. Mbak, kalau arah ke jalanan kemana ya? Itu cewek tuh nggak ngasih respon, cuma ngasih nunjuk jalan aja begini. Sambil berpapasan. Dia bahkan nengok gak sih ke Abik? Enggak. Mbak, arah ke jalan raya mana? Sambil begini doang dia jalan, kayak masyarakat kampung gitu. Terus ketika Abik jalan, Abik baru sadar. Cewek jalan sendiri ke arah sungai. Dia tengok, udah nggak ada. Positif. Mungkin itu yang minta tolong. Wah, mungkin itu ya yang minta tolong ya, gue nggak tahu ya. Atau bisa jadi sebenarnya suara minta tolong itu dikejar sosok itu. Mungkin, gue nggak tahu deh. Tapi kalau menurut Abik, dia aja nggak bisa jalan buru-buru karena kondisi jalan licin lah. Mana di jalan tanah gitu kan, tanah merah, nggak mungkin. Ini nggak kelihatan apa kepongannya? Dia nggak ngeh. Karena dia ngeliat ada orang tuh udah seneng, gua ada ketemu orang nih. Ternyata ya bukan, dia yakin tuh bukan orang juga. Udah akhirnya nggak berapa lama dia ketemu jalan desa itu. Temannya udah nunggu di situ. Abik belum ngegas, udah digas duluan. Bik, lu gimana sih? Gua baru beres-beres, lu kabur duluan. Gua kejar nggak ada. Lah, kata Abik, gua ngeliat lu yang udah nggak ada, Mas. Gua lagi beres-beres, lu udah nggak ada. Lah, jadi kedua-duanya itu ngerasa ditinggal. Itu anehnya gitu. Tapi Abik sempet nanya nggak? Maksudnya Abik kan sempet berpapasan sama kalau yang diindikasikan ini doi ya, kun-kun gitu. Nah si mas-mas itu, nah dia cerita, tadi gua ketemu Mas, kayak sih bukan orang deh, cewek. Tuduh bohong. Tuduh bohong. Karena dia kalau si Masnya itu malah nggak ketemu, malah Abik yang ketemu itu. Terus dia ada komentar apa? Siapanya? Si Masnya. Kalau Abik ketemu sosok itu. Ya kalau kata si Masnya, kalau nggak masuk akal deh Bik, ada cewek, kita aja takut, cewek ini jalan masuk ke dalam ke arah sungai, karena nggak ada pemukiman. Jadi ya penampakannya menurut Abik ya suara dan dia papasan dengan cewek. Dia baru ngehnya cewek itu jalannya kok bisa cepet kayak buru-buru. Sementara gua aja nutur jalan nih pelan-pelan takut leset gitu. Sebenarnya takut mau lari juga nggak bisa. Dilema. Iya. Ya itu penampakannya begitu sih, penampakan dan suara. Masih bakat apa ngelanjutin lagi besoknya mancing lagi? Mancing sih, cuman udah nggak di sungai itu lagi. Tengah malam lagi. Karena memang sungai itu emang dikenal serem. Spot yang itu ya. Iya. Spot yang itu serem. Iya, enggak sebenarnya bukan masalah sungai itu spotnya di situ atau di mana. Sebenarnya di beberapa sungai kan ya itu pasti ada aja ceritanya. Gue sering dengar cerita sungai ini nih ada ininya, sungai ini ada itunya. Belum lagi kalau misalnya di Sumatera atau di Kalimantan sungainya pasti ada buayanya gitu. Di Jawa ada nggak sih? Enggak, kalau ini sungai yang berarus lah. Iya. Kalau buaya kan cenderung lebih tenang. Iya, sungai yang lebih tenang. Serem cerita. Iya, aneh-aneh aja deh, mancing tengah malam gitu. Mereka sering. Kalau mancing tengah malam di laut ya iya gitu. Iya. Di sungai emang bisa dapet ya? Kalau mancing tengah malam banyak. Kayak ikan jenis moa biasa dapat di situ di sungai itu. Oh, malah ikan gede-gede yang Ikan keluar gede. ya? Gimana, serem nggak, Re? Iya, mungkin karena gua nggak relate sama ceritanya karena gua nggak pernah mancing tengah malam, kecuali yang bareng sama lu di tengah laut waktu itu. Kalau gua kondisi gerimis-gerimis gitu, mancing tengah malam, kayak mendingan selimutan di rumah sambil makan mie instan deh, Mas. Iya. Tapi kalau gua ada situasi kayak gitu sih, kayaknya bahkan pada saat gua Dengar suara bayi. bukan dengar suara bayi justru. Iya, karena kita kan bareng sama orang ya. Apalagi diajak gitu. Iya aja gitu kalau disuruh tenang. Enggak, waktu pas papasan itu. Gue kayaknya nggak berani nanya deh. Ada satu kondisi mungkin ketika kita ketemu dengan makhluk kayak gitu, kita kayak disiram. Ah ya? Mungkin ya, kita dibuat nggak sadar seakan-akan Seolah-olah di di manusia. manusia. Mungkin gak sih kayak gitu? Bisa jadi. Cuman tujuan dia apa gitu nakut-nakutin? Ya mau menampakkan dirinya aja sih. Atau dia mau nunjukin jalannya. Sono arahnya gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu positif dong? Harusnya. Bisa kita berpikir juga kalau ternyata makhluk gaibnya nggak cuma satu, ada dua.
Satu yang mau gangguin teriak, tolong, satu yang ngasih nunjukin jalan. Bisa juga begitu. Kompleks sekali berhadapan dengan makhluk gaib ya. Kompleks. Menurut kalian gimana guys? Kalian pernah punya pengalaman mancing tapi digangguin sama soket? Banyak sih, gua rasa banyak. Nah, iya teman gua kan doyan mancing tuh. Terus kapan-kapan gua undang tuh. Bisa, boleh. Dia pasti sering tuh mancing tengah malam. Dan gue yakin si itu, Steven, Iya. kan emang dia juga banyak pengalaman gaib kan. Dan dia hobi mancing. Gue yakin pasti dia pernah seenggaknya sekali dalam seumur hidup dia Ada atau dalam pengalaman pengalaman dia mancing diganggu. Entah dia mau di sungai, entah di tempat pemancingan atau di laut. Yang punya pengalaman cerita mancing ditakutin juga boleh kirim cerita. Nah, atau mau cerita yang memancing ketakutan kita juga apalagi itu boleh. Itu apalagi sangat ditunggu. Karena sebenarnya ada sih cerita-cerita yang masuk gitu, cuman kayaknya kok biasa banget ya ceritanya ya berpapasan doang atau gini segala macam. Kayaknya kalau untuk diceritain ulang tuh kurang greget gitu. Jadi mohon maaf ya kalau buat kalian yang udah ngirim cerita tapi ceritanya cuma 2 paragraf gitu. Ceritanya gimana ini? Jadi pada saat saya pulang sekolah, saya ketemu dengan, hah? Ceritanya gimana gitu, bingung nyo. Gak ada kronologi. Gak ada kronologisnya, jadi tuh dijelasin dulu kronologisnya gimana, kalian itu siapa gitu, supaya kita enak gitu nyeritain ulangnya gitu. Gitu Ada ya guys background ya? story-nya. Ada background story-nya. Background belakang ya? Depan. Sorghum. Jadi segitu aja cerita kita kali ini. Jangan lupa buat kalian yang punya cerita menarik terkait soal hal mistik, terkait juga soal kasus kriminal mungkin, dan juga anomali-anomali yang tidak bisa dijelaskan secara logis, bisa kirim ke email kita di sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saksikan terus di OTT The Next Episode. Jos! Obrolan Tutup toko.